sendiri akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta dengan anggapan ceteris paribus. Adanya perubahan faktor lain selain harga barang itu sendiri akan menimbulkan terjadinya perubahan permintaan yang ditunjukkan oleh bergesernya kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Pendapatan konsumen. Kenaikan pendapatan akan cenderung meningkat permintaan. Perlu diperhatikan bahwa yang berubah permintaan bukan jumlah yang diminta. Harga barang. Adanya perubahan harga barang lain juga akan menyebabkan perubahan permintaan. Ada dua macam barang terkait, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Selera dan preferensi konsumen. Selera dan preferensi mempunyai arti yang hampir atau bahkan sama dalam menentukan permintaan. Misalnya, selera wanita berubah tidak menyukai rok mini. Ini akan berakibat bergesernya kurva permintaan rok mini itu sendiri dalam, dan sekaligus kalau selera wanita terhadap rok mini meningkat, maka kurva permintaan rok mini akan bergeser ke kanan atas. Perubahan faktor. Harapan akan perubahan harga relatif sangat penting dalam menentukan posisi kurva permintaan. Yang selanjutnya yaitu penduduk. Seringkali kenaikan jumlah penduduk akan menggeser kurva permintaan ke kanan atas. Hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah penduduk cenderung meningkatkan jumlah pembeli di pasar. Sebaliknya, berkurangnya jumlah penduduk akan menggeserkan kurva permintaan ke kiri bawah karena berkurangnya pembeli. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran dapat dinyatakan sebagai berikut. Ada hubungan positif langsung antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harganya dengan anggapan ceteris paribus. Hukum tersebut memberikan arti bahwa kalau harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat karena semakin menguntungkan bagi produsen. Dan sebaliknya, kalau harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun karena kurang menguntungkan bagi produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada harga. Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam produksi. Jadi kalau harga satu faktor produksi atau beberapa faktor produksi yang digunakan menurun, kurva penawaran akan bergeser ke kanan bawah bertambah. Ini berarti bahwa barang yang ditawarkan bertambah pada setiap harga. Yang kedua yaitu teknologi, yakni kurva penawaran digambarkan dengan anggapan bahwa teknologi given. Ini berarti bahwa barang yang ditawarkan akan bertambah untuk setiap harga. Yang ketiga yaitu pajak dan subsidi. Adanya pajak penjualan misalnya akan mengakibatkan tambahan pada ongkos produksi dan selanjutnya mengurangi penawaran bukan jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat yakni harapan harga. Pengharapan akan adanya perubahan harga relatif atas. Suatu produk akan menyebabkan kemauan produsen untuk menambah atau mengurangi penawarannya sebagai penghargaan konsumen. 5. Jumlah perusahaan dalam industri. Dalam jangka pendek sering dianggap bahwa jumlah perusahaan dalam industri konstan. Yang selanjutnya ya Interaksi permintaan dan penawaran. Kelebihan jumlah yang ditawarkan sering disebut sebagai surplus yang cenderung mendorong harga ke harga keseimbangan, dan sebaliknya kekurangan jumlah yang ditawarkan disebut sebagai shortage yang cenderung mendorong harga meningkat ke harga keseimbangan. Hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa adanya ketidakseimbangan secara otomatis akan dikoreksi oleh kekuatan yang ada dan cenderung kembali pada keseimbangan harga dan jumlah barang. Pada tingkat keseimbangan tidak akan merubah selama permintaan dan penawaran tidak berubah. Keadaan ini sering disebut sebagai keseimbangan dan
keseimbangan yang stabil. Perubahan harga dan kualitas. Harga dan kualitas untuk berbagai macam barang berubah secara siklis dalam jangka panjang. Kalau harga meningkat atau menurun, jumlah yang diproduksi juga meningkat atau menurun dalam gelombang yang berbeda. Dalam hal ini, waktu yang digunakan misal 1 tahun dan dengan anggapan bahwa jumlah barang yang diproduksi dalam tahun tersebut sebagai fungsi dari harga barang tahun sebelumnya, atau X sama dengan 1, P di mana tanda S menunjukkan penawaran dan tanda plus menunjukkan waktu. Bahan permintaan dan penawaran. Permintaan baru barang atau jasa yang tidak disertai dengan penawaran tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan akan terpenuhi jika penjual menyediakan barang atau jasa yang diperlukan. Karena kurva penawaran adalah tempat yang menunjukkan jumlah maksimal yang ditawarkan. Sektor penawaran adalah sektor biaya, sehingga kondisi penawaran harus menggambarkan faktor biaya.